Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Barkun, mahasiswi Promkes semester 8 dengan nomor NPM 0619014451. Saya ingin memaparkan hasil dari riset saya yang berjudul Efektivitas Media Edukasi Ular Tangga dan Leaflet tentang Cegah Stunting Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri di SMKN 1 Warongasem, Kabupaten Batang. Latar belakang. Kenaikan angka stunting di Indonesia tergolong masih memprihatinkan karena telah masuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi kejadian stunting tertinggi di Asia Tenggara dengan rata-rata 36,4%. Kurangnya pengetahuan tentang gizi sebelum dan selama masa kehamilan menjadi resiko terjadinya stunting. Pencegahan stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting untuk ditangani, dan masa remaja inilah merupakan waktu yang krusial untuk diintervensi. Masalah gizi pada remaja memiliki implikasi serius bagi kesehatan kaum muda yang berdampak pada kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan, serta ekonomi dan kesehatan negara. Status gizi remaja putri berhubungan erat dengan hasil kehamilan dan kesehatan serta kelangsungan hidup anaknya. Identifikasi masalah. Indonesia masuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara. Kurangnya pengetahuan di masa remaja menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Masa remaja merupakan waktu yang krusial untuk dilakukannya intervensi. Masalah gizi remaja memiliki dampak pada kesejahteraan generasi masa depan. Status gizi remaja putri berhubungan erat dengan hasil kehamilan dan kesehatan anaknya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah ada perbedaan efektivitas edukasi media ular tangga dan leaflet tentang cegah stunting terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMKN 1 Warongasem, Kabupaten Batang? Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai pencegahan stunting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pencegahan stunting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya angka kenaikan stunting di masa mendatang. Tujuan penelitian ini mengetahui rata pengetahuan remaja putri di SMKN 1 Warongasem, Kabupaten Batang sebelum intervensi media edukasi ular tangga cegah stunting. Mengetahui rata pengetahuan remaja putri SMKN 1 Warongasem Kabupaten sesudah intervensi media edukasi ular tangga cegah stunting. Mengetahui rata sikap remaja putri di SMKN 1 Warongasem Kabupaten sebelum dan sesudah dilakukan intervensi media leaflet. Mengetahui rata sikap remaja putri di SMKN 1 Warongasem Kabupaten Batang sesudah intervensi dan sebelum intervensi media leaflet cegah stunting. Kajian teori. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Remaja merupakan kunci utama dalam pencegahan stunting. Pencegahan stunting dimulai sedini mungkin sejak remaja. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan. Edukasi atau yang disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Penelitian terdahulu, Nindawa et Tarigan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh pendidikan gizi menggunakan media animasi tentang 1000 hari pertama kehidupan terhadap pengetahuan dengan rata-rata 19,26 menjadi rata-rata 28,51 dan sikap dengan rata-rata 16,57 menjadi rata-rata 20,28. Tri Eko Sumarto. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan rata-rata keterampilan kader posyandu dalam pengukuran antropometri anak sebelum dan sesudah diberikan pelatihan menggunakan media leaflet. Hal tersebut menunjukkan nilai rata-rata sesudah perlakuan lebih besar dari nilai rata-rata sebelum perlakuan. Kerangka teori. Macam-macam alat peraga atau media. Kata-kata, tulisan, rekaman radio, film, televisi, pameran, field trip, demonstrasi, sandiwara,
benda tiruan, dan benda asli mempengaruhi pengetahuan remaja putri. Sedangkan pengetahuan remaja putri mempengaruhi sikap remaja putri. Metode penelitian, jenis penelitian, kuasi eksperimen pre-post-test, instrumen penelitian, kuesioner. Metode pengumpulan data yaitu data primer berupa hasil dari kuesioner, data sekunder berasal dari puskesmas dan SMK. Teknik pengambilan sampel purposive sampling, analisis data menggunakan uji t-test dengan menggunakan pengolahan data SPSS. Hipotesa penelitian. Ada perbedaan rata pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian media edukasi ular tangga dan leaflet cegah stunting. Tidak ada perbedaan rata pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian media edukasi ular tangga dan leaflet cegah stunting. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri di SMKN 1 Warongasem kelas 11 yang berjumlah 119 orang. Sampel pada penelitian ini yaitu 35 orang per kelompok. Di dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data. Yang pertama, tahap pra-penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, tahap pasca penelitian. Hasil penelitian. Pengaruh efektivitas media ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri. Pengetahuan sebelum 8,97, pengetahuan sesudah 19,37, dengan selisih 10.400, sikap sebelum dengan rata-rata 22,17, sikap sesudah 31,51 dengan selisih 9.343. Nilai p-value keduanya adalah 0,0001. Hasil penelitian. Hasil analisis efektivitas media edukasi ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang deteksi dini stunting adalah p-value kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh penggunaan media edukasi ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang deteksi dini stunting. Pengetahuan remaja putri tentang deteksi dini stunting mengalami kenaikan disebabkan oleh pemberian edukasi melalui media ular tangga dari rata-rata pengetahuan 8,97% dengan nilai terendah 4 serta nilai tertinggi 13 menjadi nilai terendah 15 dan nilai tertinggi 22 dengan rata-rata 19,37%. Sikap remaja tentang deteksi dini stunting mengalami kenaikan yang disebabkan adanya intervensi media edukasi ular tangga dari rata-rata 22,17% dengan nilai terendah 17 dan nilai tertinggi 26 menjadi rata-rata 31,51% dengan nilai terendah 28 dan nilai tertinggi 31. Hasil penelitian. Pengaruh efektivitas media leaflet terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang deteksi dini stunting. Pengetahuan sebelum 9,66, pengetahuan sesudah 18,77 dengan selisih 8.514. Sikap sebelum 28,26, sikap sesudah 31,37 dengan selisih 3.114 dengan kedua nilai p-value 0,0001. Hasil penelitian. Hasil analisis efektivitas media edukasi leaflet terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang deteksi dini stunting adalah p-value 0,0001. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pemberian edukasi menggunakan media leaflet tentang deteksi dini stunting. Pengetahuan remaja putri tentang deteksi dini stunting mengalami kenaikan disebabkan pemberian edukasi melalui media leaflet dari rata-rata 9,66 dengan nilai terendah 5 dan nilai tertinggi 14 menjadi rata-rata 18,17 dengan nilai tertinggi 23 dan nilai terendah 14. Sikap remaja putri mengalami kenaikan dari rata-rata 8,29 dan dengan nilai terendah 25 dan nilai tertinggi 31 menjadi rata-rata 31,37 dengan nilai terendah 28 dan nilai tertinggi 34. Pengetahuan adalah aspek penting untuk dapat terbentuknya tindakan seseorang, sehingga jika pengetahuan remaja semakin baik, maka akan baik juga respon mereka untuk memperbaiki dalam hal pencegahan stunting, terutama dalam peran remaja. Proses penerimaan informasi melalui media ular tangga yang informatif dapat memberikan jauh lebih baik dibandingkan ceramah. Selain menggunakan panca indera, metode ular tangga juga menggunakan aktivitas motorik dan kemampuan mengelola emosional serta kesabaran agar dapat mencapai garis finish. Sedangkan media leaflet
memiliki kelebihan dalam hal secara visual hingga menjadikan penyampaian lebih menarik dan mudah dipahami. Peningkatan ini harapannya dapat memberikan kontribusi ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang stunting. Kegiatan intervensi ini yang dilakukan dengan menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga para masyarakat tidak hanya sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan atau peningkatan taraf hidup. Kesimpulan, nilai pengetahuan responden yang mendapatkan intervensi menggunakan media leaflet mengalami kenaikan. Nilai sikap responden yang mendapatkan intervensi menggunakan media leaflet juga mengalami kenaikan rata-rata. Nilai pengetahuan responden yang mendapatkan intervensi menggunakan media ular tangga juga mengalami kenaikan, serta nilai sikap responden yang mendapatkan intervensi menggunakan media ular tangga mengalami kenaikan. Hasil dari uji statistik keduanya, untuk nilai pengetahuan dan nilai sikap mendapatkan intervensi menggunakan media leaflet dan ular tangga diperoleh p-value 0,001 yang menunjukkan adanya pengaruh intervensi menggunakan kedua media tersebut. Saran, bagi institusi kesehatan, diharapkan institusi kesehatan lebih meningkatkan pelayanan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan kesehatan yang handal agar kesehatan masyarakat meningkat. Kedua, bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan di dalam penata laksanaan stunting pada balita untuk memperkaya keilmuan di dalam pencegahan stunting. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih dalam dalam penggunaan media edukasi, instrumen, dan lokasi penelitian di daerah lain. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.